Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik, kita berjumpa lagi. Sekarang kita membahas tentang sistem peredaran darah manusia. Sebelumnya, coba deh kalian tekan pergelangan tangan kalian bagian dalam dan kalian rasakan. Apakah kalian merasakan adanya denyutan? Mengapa ya pergelangan kalian berdenyut? Dan sebenarnya apa sih yang berdenyut tersebut? Mari kita simak videonya. Apa saja komponen pada sistem peredaran darah manusia? Komponen sistem peredaran darah manusia terdapat jantung, pembuluh darah, dan darah. Jantung merupakan alat memompa darah, sekaligus pusat dari sistem sirkulasi tubuh kita. Jantung sebagai organ utama dalam sistem sirkulasi berfungsi memompakan darah ke seluruh tubuh. Jantung terletak di rongga dada sebelah kiri, terbungkus oleh suatu kantung yang disebut perikardium. Jantung terdiri atas 4 rongga atau ruang. 2 ruang di bagian atas disebut atrium kiri dan atrium kanan. 2 ruang di bagian bawah disebut ventrikel kiri dan ventrikel kanan. Jantung diselimuti oleh pembuluh darah. Pembuluh darah pada jantung meliputi pembuluh darah yang menuju jantung dan pembuluh darah yang meninggalkan jantung. Pembuluh darah yang membawa darah keluar jantung ada 2, yaitu aorta, yaitu arteri utama, dan arteri pulmonari. Sedangkan pembuluh darah yang menuju jantung ada 3, yaitu vena cava superior, vena cava inferior, dan vena pulmonari. Selanjutnya pembuluh darah. Pembuluh darah adalah organ dari sistem sirkulasi selain jantung. Fungsi pembuluh darah adalah mengalirkan darah dari jantung ke seluruh tubuh. Begitu juga sebaliknya. Pembuluh darah meliputi arteri atau pembuluh nadi, vena pembuluh balik, dan kapiler. Arteri merupakan pembuluh darah berbentuk tabung, membawa darah yang kaya oksigen keluar jantung. Semua arteri, kecuali arteri pulmonalis, membawa darah yang kaya oksigen ke seluruh tubuh. Arteri bercabang-cabang lagi menjadi arteri yang berukuran kecil yang disebut dengan arteriol. Arteri memiliki dinding yang sangat tebal dan elastis. Vena atau pembuluh balik adalah pembuluh darah yang membawa darah menuju jantung. Semua vena, kecuali vena pulmonalis, membawa darah yang miskin oksigen. Vena-vena bercabang-cabang lagi, menjadi vena yang lebih kecil disebut venula. Vena berperan sebagai penampung darah yang berasal dari kapiler. Dinding vena lebih tipis daripada arteri. Di antara arteriol dan juga venul, ini terdapat pembuluh darah kapiler. Kapiler merupakan pembuluh darah yang sangat kecil yang membawa darah dari arteriol ke venula. Pertukaran zat yang diangkut oleh darah ke sel-sel tubuh secara difusi hanya terjadi di kapiler. Kapiler tersusun atas satu lapis epitel pipih yang sangat tipis, yang disebut juga endotelium. Beginilah jantung kita saat berkontraksi dan berelaksasi. Jantung kita berdenyut, memompa darah ke seluruh tubuh, kemudian darah dari tubuh akan kembali lagi memasuki jantung melalui pembuluh darah vena. Selanjutnya adalah darah.
Darah merupakan jaringan pengikat berwujud cair yang terdiri atas sel-sel darah dan plasma darah. Darah berperan sebagai komponen utama dalam sistem sirkulasi di dalam tubuh manusia. Darah terdiri atas dua komponen utama, yaitu plasma darah dan sel darah. Bagaimana ya kita bisa mengetahui dan melihat kedua komponen darah tersebut? Ya, komponen darah dapat diperoleh dengan melakukan proses sentrifugasi. Sentrifugasi adalah suatu cara memutar sampel darah dalam suatu tabung dengan menggunakan kecepatan tinggi. Ketika sampel darah disentrifugasi, maka akan terbentuk 3 lapisan darah seperti yang terlihat pada gambar. 55% darah yaitu plasma darah. Plasma darah merupakan bagian darah yang berupa cairan. Di dalam plasma darah, zat-zat terlarut bersama air, di mana fungsi utamanya adalah mengatur keseimbangan osmosis di dalam tubuh. Kemudian terdapat sel-sel darah, sekitar 45%, di mana yang kurang dari 1% merupakan keping-keping darah dan sel darah putih, dan sisanya adalah sel darah merah. Sel darah putih berfungsi membantu tubuh melawan berbagai penyakit infeksi. Kemudian sel darah merah berfungsi mentransportasikan oksigen ke seluruh tubuh, dan keping-keping darah berfungsi untuk proses pembekuan darah. Waktunya kuis, silahkan kalian tuliskan bagian yang ditunjuk oleh nomor pada gambar di kolom komentar. Terima kasih, sampai jumpa lagi.